Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitul Apriansa, biasa dipanggil Fitul. Saya dari Sipil B, ingin mempresentasikan tentang ibadah sebagai aspek ritual umat Islam. Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan pada yang sakral, menimbulkan ritual. Oleh karena itu, ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik cara melakukannya maupun makna. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan karena percaya akan adanya sesuatu yang sakral. Prinsip dasar dari semua agama mengenal dengan istilah ritual, karena setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral. Salah satunya bertujuan pelaksanaan ritual adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan. Di samping itu, ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci dan memperkuat solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. Bagi dari manusia itu sendiri yang menganggap ibadah itu hanyalah sekedar menjalankan rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban, seperti sholat dan puasa. Sayangnya, kita lupa bahwa ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian kepada tauhid terlebih dahulu. Mengapa? Keduanya berkaitan erat, karena mustahil kita mencapai tauhid tanpa memahami konsep ibadah dengan sebenar-benarnya. Adapun pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi, batin maupun yang tampak lahir. Dari definisi singkat tersebut, maka secara umum ibadah seperti yang kita ketahui diantaranya, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, maupun puasa-puasa sunnah lainnya, dan melaksanakan haji. Selain ibadah pokok tersebut, hal-hal yang sering kita anggap sepele pun sebenarnya bernilai ibadah dan paling tidak dapat diremehkan begitu saja. Pengertian ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau secara ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, antara lain ibadah hati, qalbiyah, adalah ketika seorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau maba, mengharap atau raja, senang, ragaha, ikhlas, atau tawakal. Kedua, ibadah lisan dan hati. Lisaniyah ma'akabiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran. Ibadah perbuatan fisik dan hati adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Selanjutnya, pengertian ibadah secara bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dengan asal kata abada yabudu abdan fahwa abidun, abid berarti hamba atau budak, yakni seorang yang tidak memiliki apa-apa hatta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindari murkanya. Ibadah mada adalah pengamatan yang umumnya hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mada memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya harus mempolas kepada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh dalam Al-Quran. Yang kedua itu fleksibel, suprarasional, yang berarti ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi sebagai memahami rahasia dan belakangnya disebut hikmah atasy.
Yang ketiga itu azasnya atau taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Keempat itu hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama Rasul adalah untuk dipatuhi. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, dalam ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama. Kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas bersifat teknis, melainkan menunjukkan pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis. Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti ritual ini hal ihwal ritus atau tata cara dalam upacara keagamaan. Upacara ritual atau seremoni adalah sistem atau rangkaian tindakan yang taat oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasa terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ritual secara umum adalah segala bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Makna dasar itu menjelaskan bahwa di satu sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau kehikmatan. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh terutama untuk nilai simbolis mereka, karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat, termasuk oleh komunitas agama dan adat tertentu. Adapun tujuan ritual tersebut bervariasi. Acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama dan cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjuk rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seseorang untuk menyatakan afiliasi seseorang, mendapatkan prima sosial atau persetujuan untuk beberapa event atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual ini sendiri. Adapun dari segi tujuan itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian penting antara lain: bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan, kedua bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, ketiga itu bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, ritual dapat dibedakan dari segi jangkauan, yakni ritual sebagai teknologi, sebagai upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan. Ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ritual sebagai ideologis atau mitos, dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, perilaku, sentimen, dan nilai untuk kelompok yang baik. Contohnya, upacara inisial yang merupakan konfirmasi kelompok terhadap status, hak, dan tanggung jawab yang baru. Ritual sebagai penyelamat salvation, misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru. Ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia profan. Ritual sebagai revitalisasi atau penguatan atau penghidupan kembali. Ritual ini sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk penyelamatan, tetapi khususnya masyarakat. Ritual ditinjau tingkatnya dapat dibedakan menjadi yaitu ritual Islam yang primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam, umpamanya sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kewajiban ini disepakati oleh para ulama karena berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ritual Islam ini sumber adalah ibadah sholat sunnah, umpamanya baca dalam ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang ketiga itu ritual Islam tertier adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah, umpamanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang membaca Al-Kursi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.